Valianti, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fitri Nugrahaini, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Jiban Zaki Afla, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Angin Nuraini, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yogita Fitri Ramadhani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Bintang Rizka Safa, saya sebagai pemateri. Baik teman-teman, sini saya sebagai moderator. Kami di sini akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu tes kecemasan. Kecemasan adalah reaksi emosional alami yang dialami seseorang sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam atau menimbulkan tekanan. Nah, kecemasan bisa menjadi bermanfaat dalam beberapa situasi karena dapat memotivasi seseorang untuk menghadapi tantangan atau menghindari bahaya. Namun, ketika kecemasan menjadi berlebihan atau kronis, hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan seseorang. Yang pertama, jantung itu terasa berdebar-debar, keringat berlebihan, tremor atau gemetar, sesak nafas, pusing atau sakit kepala terasa ringan, mual atau gangguan pencernaan. Nah, kecemasan dalam aspek psikologis, yang pertama yaitu rasa khawatir yang berlebihan dan sulit dikendalikan. Yang kedua, perasaan takut atau panik. Yang ketiga, mudah tersinggung atau gelisah. Yang keempat, kesulitan berkonsentrasi. Dan yang terakhir, gangguan tidur atau sulit tidur atau tidur kita tidak terasa nyenyak. Biasanya kecemasan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain seperti genetik. Genetik itu seperti riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan. Kemudian ada biokimia, yaitu ketidakseimbangan zat kimia di otak. Kemudian ada lingkungan ini seperti pengalaman hidup yang menekankan atau traumatis. Kemudian ada psikologis ini seperti pola pikir yang cenderung negatif atau pesimis. Kemudian ada kombinasi faktor-faktor seperti interaksi antara genetik, biokimia, dan lingkungan. Kemudian dampak dari kecemasan yaitu ada fisik seperti peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Kemudian ada masalah pencernaan seperti sakit perut atau diare. Kemudian ada ketegangan otot. Kemudian ada kelelahan dan gangguan tidur. Kemudian ada sakit kepala. Kemudian jika kecemasan tidak diatasi, dampaknya bisa semakin parah dan mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mencari bantuan profesional jika kecemasan menjadi berlebihan atau kesulitan dikendalikan. Dengan mengembangkan tes kecemasan ini, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan alat yang valid dan reliable yang dapat membantu dalam mengidentifikasikan, memahami, dan mengelola kecemasan pada individu. Tes ini kami harapkan menjadi upaya dalam meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup individu yang mengalami kecemasan. Saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penggunaan tes kecemasan ini. Pertama, di sebelah pojok kanan bawah, klik Next untuk memulai tes skor ini. Setelah itu, secara otomatis kamu akan ditunjukkan kepada laman berisi penjelasan tentang apa itu gangguan kecemasan. Klik kembali Next. Nah, di laman ini kamu akan menemukan 3 pilihan berupa mulai teks, tip and trick, and score. Untuk mengetahui skor apakah kecemasan Anda ini tinggi, rendah, dan sejenisnya, maka tekan mulai tes. Nah, di sini terdapat 10 soal. 10 soal ini diharapkan untuk menjawab dengan realita yang kamu hadapi. Total skor akan menentukan seberapa tingkat kecemasan Anda. Kami juga menyajikan laman tips and trick untuk pengguna alat kecemasan ini. Kesimpulannya adalah penting untuk dicatat bahwa skor dalam skala kecemasan hanya memberikan gambaran umum tentang keadaan seseorang pada saat itu. Seseorang yang berada dalam situasi kecemasan dapat menginterpretasikan hasil kecemasan yang akurat dan rencana perawatan yang sesuai, memerlukan konsultasi langsung oleh psikolog ataupun psikiater. Mereka dapat mengevaluasi secara menyeluruh, menyediakan diagnosis yang tepat, dan merancang pendekatan perawatan yang paling sesuai, baik itu terapi, obat-obatan, atau kombinasi keduanya. Dengan berkonsultasi, individu akan mendapatkan dukungan yang tepat dan bimbingan untuk mengelola emosinya
serta memulihkan kesejahteraan mental mereka secara menyeluruh.